Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa dengan NPM 10060619109 dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di bawah bimbingan Bapak Dr. Suanda MS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Markov Switching Autoregresif untuk Peramalan Data Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2009 sampai 2022. Hal yang melatar belakangi penelitian saya yaitu model autoregresif sebagai model deret waktu klasik yang seringkali digunakan serta populer dalam pemodelan deret waktu terutama data ekonomi, belum mampu menjelaskan adanya perubahan struktur. Perubahan struktur sendiri, kondisi di mana nilai tren dari suatu data mengalami peningkatan maupun penurunan yang disebabkan oleh variabel tidak teramati seperti kebijakan pemerintah. Model yang seringkali digunakan dalam mengatasi perubahan struktur seperti TAR dan SETAR tidak memperhatikan peluang transisi, sehingga Hamilton pada tahun 1989 memperkenalkan adanya Markov Switching Autoregresif sebagai model yang dapat menjelaskan adanya perubahan struktur, begitupun dengan peluang transisinya. Inflasi sebagai faktor penting dalam keberjalanan perekonomian suatu wilayah khususnya Provinsi Jawa Barat tentu seringkali mengalami adanya perubahan struktur sehingga perlu dilakukan peramalan. Dan peramalan sendiri didasarkan pada Quran Surat Luqman ayat 34. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu jenis penelitiannya deskriptif kuantitatif, di mana penelitian ini berkaitan dengan data berupa angka-angka bermakna dalam menjelaskan suatu fenomena maupun peristiwa. Data yang digunakan yaitu data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dimulai dari Januari tahun 2009 sampai pada Desember 2022 yang jumlahnya terdapat 168 data. Tahapan analisis yang saya lakukan, yang pertama adalah plot data awal untuk dapat melihat karakteristik dari data yang digunakan, pengujian stasionaritas, melakukan identifikasi model melalui plot ACF dan PACF, dilakukan estimasi parameter menggunakan maximum likelihood estimation, serta proses filtering dan smoothing, dilakukan pemilihan model terbaik menggunakan Bayesian Information Criterion atau BIC, dilakukan diagnostic checking menggunakan uji jarak kubera dan uji Young box, dilakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan, menghitung nilai MAPE, serta menghitung durasi step. Untuk hasil dan pembahasannya, ada statistik deskriptifnya di mana nilai minimum dari data tingkat inflasi berada pada November 2009 sebesar 1,25%, serta untuk data tertinggi dari data tingkat inflasinya sebesar 10,02% pada Agustus 2009 dengan rata-rata data tingkat inflasinya sebesar 4,2%. Di mana plot data awal memperlihatkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahunnya yang menyatakan bahwa terjadi kelonjakan kenaikan maupun penurunan yang disebabkan oleh beberapa hal, contohnya kebijakan pemerintah, adanya pandemi COVID-19, dan lain sebagainya. Kestasioneran datanya dapat dilihat bahwa variansnya belum stasioner serta rata-ratanya stasioner, di mana melalui uji augmented equivalor diperoleh nilai p-value sebesar 0,03 yang menyatakan tolak nol dan mengindikasikan bahwa data sudah stasioner secara rata-rata. Dilakukan transformasi ke dalam data return, diperoleh plot sebagai berikut, di mana nilai datanya sudah jauh lebih stasioner secara visual, baik secara rata-rata maupun variansnya. Dilakukan uji kestasioneran kembali, bahwa dari data nilai laju perubahan diperoleh bahwa data stasioner secara varians dengan nilai lambdanya sudah 1, serta secara rata-rata sudah jauh lebih stasioner, di mana nilai p-value-nya sebesar 0,01 dan diindikasikan bahwa data nilai laju perubahan sudah stasioner secara rata-rata. Untuk identifikasi model AR melalui orde P-nya, di mana diperoleh melalui plot ACF dan PACF-nya, diperoleh hasil bahwa melalui plot PACF-nya diperoleh model autoregresif dengan orde 1, karena leg pertama sudah cut off. Identifikasi model Markov Switching Autoregresif, di mana terdapat dua model, yaitu MS2R1 dengan MS3R1, begitupun dengan keadaan-keadaan pada masing-masing modelnya. Dipilih model terbaiknya menggunakan Bayesian Information Criterion yang paling kecil. Estimasi parameter menggunakan model Maximum Likelihood Estimation diperoleh sebagai berikut, di mana pada model MS2R1 diperoleh rata-ratanya pada step pertama menunjukkan peningkatan, serta rata-rata pada step kedua menunjukkan penurunan. Sedangkan pada model MS3R1 rata-rata pada step ketiga menunjukkan penurunan, rata-rata pada step pertama menunjukkan stabilitas, serta rata-rata pada step kedua menunjukkan peningkatan. Plot filtering dan smoothing sebagai berikut, di mana keduanya terjadi fluktuasi, akan tetapi pada rezim atau pada step pertama jauh lebih berfluktuasi serta nilai probabilitasnya jauh lebih mendekati angka 1 dibandingkan dengan step kedua yang lebih mendekati pada angka 0. Pemilihan model terbaik menggunakan Bayesian Information Criterion atau BIC, di mana ini didasarkan dengan karakteristik data yang digunakan sebanyak 168 data yang merupakan model dengan sampel besar, di mana nilai BIC sebagai berikut, diperoleh bahwa nilai BIC terkecil pada MS2R1 sebesar negatif 91,31212 yang menyatakan sebagai model yang paling baik digunakan dalam peramalan data tingkat inflasi. Dengan modelnya sebagai berikut, diperoleh bahwa step pertama menunjukkan peningkatan, sedangkan step kedua menunjukkan penurunan. Diagnostic checking, yang pertama ada uji jarak kubera, di mana uji jarak kubera ini menunjukkan p-value sebesar 0,2 yang menyatakan terima H0 dan mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal. Sedangkan uji Young box ini untuk melihat apakah terdapat korelasi residual antar leg atau tidak. Diperoleh hasil p-value sebesar 0,8496 yang menyatakan terima H0 dan mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi residual antar leg dan telah memenuhi uji asumsi diagnostik. Diperoleh hasil peramalan sebagai berikut, di mana hasil peramalan pertama pada bulan Januari 2023 sebesar negatif 0,155249898 untuk nilai laju perubahannya, lalu ditransformasi ke dalam data awal sebesar 5,17%, yang di mana plot data asli beserta data hasil ramalannya sebagai berikut. Untuk akurasi peramalan dengan nilai MAPE-nya, diperoleh nilai MAPE sebesar 15%, yang berada dalam rentang akurasi 10% sampai 20%, yang menyatakan bahwa model MS2R1 ini dikatakan baik dalam melakukan peramalan data tingkat inflasi Provinsi Jawa Barat.
Dengan perhitungan durasi stepnya sebagai berikut, di mana untuk angka 0,9053087 ini menyatakan bahwa step berada dalam peningkatan, serta angka 0,8843294 ini berada pada step penurunan, di mana terjadinya penurunan atau perpindahan dari step peningkatan ke penurunan sebesar probabilitasnya 0,09469913, sedangkan dari perpindahan penurunan kepada peningkatan berkisar 0,1156706. Dengan durasi peningkatannya sebesar 10,5597591023 bulan atau dibulatkan menjadi 11 bulan dalam 1 tahunnya, sedangkan untuk durasi penurunan inflasinya pada angka 8,64 atau sekitar 9 bulan pada setiap tahunnya. Kesimpulannya sebagai berikut, di mana berdasarkan hasil yang diperoleh, model Markov switching autoregresif diperoleh sebagai berikut, dengan hasil peramalannya sebesar 5,17% untuk data pertama, yaitu bulan Januari 2023. Hasil ramalan ini dapat digunakan untuk membantu memberikan gambaran, mempersiapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kondisi terjadinya inflasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.